Aku masuk ke kantornya untuk memberinya kejutan makan siang, hanya untuk mendapatinya berciuman penuh gairah dengan pria lain. Saat aku menghadapinya, kekasihnya menyerangku, membantingku ke lantai. Istriku tertawa. Tepat pada saat itu, pintu terbuka, dan wajah mereka membeku. Kau tahu perasaan itu? Saat berjalan di jalanan dengan senyum konyol di wajah seolah kau adalah suami terhebat di dunia? Ya, itulah aku pada pukul 12.47 siang. Pada hari yang sekarang aku sebut sebagai hari ketika hidupku diledakkan dalam resolusi tinggi. Aku mencengkeram kantong kertas hangat dari Deli Sudirman seolah-olah itu adalah cawan suci, hampir berlari kecil di sepanjang koridor seperti pecundang dalam film komedi romantis, yang tidak tahu bahwa hatinya akan segera dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Di dalam kantong itu ada panini favorit istriku, Rina Hartono, ayam bakar di atas roti gandum, acar, dan saus aioli sambal matah yang per gramnya lebih mahal daripada buku teks kuliahku dulu. 5 tahun menikah, aku hafal pesanannya. Seperti aku hafal nomor KTP-ku, atau lirik lagu yang ku benci tapi tak bisa kulupakan. Hari ini adalah hari presentasi ulasan produk pentingnya di Nusantara Media Group, NMG. Aku pikir membawakan makan siang kejutan adalah tindakan penuh perhatian, yang membedakan suami yang baik dari suami yang akan diceraikan. Bocoran, aku salah dalam banyak hal. Namaku Adi Prasetyo, 32 tahun. Seorang arsitek sistem. Secara profesi, saya tidak terlihat. Aku memperbaiki hal-hal yang rusak di belakang layar agar orang lain bisa mendapatkan pujian atas semua yang berjalan lancar. Gajinya bagus, tapi ini adalah pekerjaan tanpa pamrih yang menuntut keterampilan sosial setingkat tanaman hias, yang sangat cocok untukku. Aku telah menikah dengan Rina selama 5 tahun, bersama selama 7 tahun, dan sampai hari ini, aku pikir aku cukup berhasil dalam hal kemitraan hidup ini. Apa yang aku tahu? Lift di menara NMG terasa seperti tidak akan pernah datang, memberiku banyak waktu untuk berlatih ekspresi kejutan di dinding cermin. Sepanjang perjalanan naik ke lantai 22, aku tersenyum konyol seperti seseorang yang terlalu bersemangat tentang pengiriman panini. Orang-orang media yang berpakaian necis dengan earphone nirkabel dan kecanduan kopi abadi nyaris tidak melirikku. Aku adalah perabot dengan kaki, dan itu tidak masalah. Aku telah menyempurnakan seni menjadi tidak terlihat. Saat pintu terbuka di lantai 22, aku mengangguk pada Ibu Yanti, resepsionis yang telah bekerja di sana sejak era Orde Baru dan telah menyaksikan setiap drama kantor seperti sinetron pribadinya. Makan siang untuk Ibu Rina Hartono, kataku, mengangkat kantong itu seperti barang bukti. Ibu Yanti nyaris tidak mengangkat pandangannya dari layar komputernya. Dia melambaikan tanganku dengan kelelahan seseorang yang telah memproses ribuan kunjungan serupa. Di kantornya, gumamnya, sudah kembali ke spreadsheet yang menggerogoti jiwanya. Semua orang di NMG mengenalku. Aku adalah suami Rina, pria IT pendiam yang muncul di pesta perusahaan, berbasa-basi tentang cuaca dan rencana akhir pekan, lalu pergi lebih awal karena aku tidak suka keramaian. Aku aman, dapat diprediksi, dan tidak berbahaya tipe pria yang kau lupakan 5 menit setelah bertemu. Dan rupanya, istriku juga melihatku seperti itu. Aku berjalan menyusuri koridor, melewati ruang kerja terbuka para ahli strategi junior yang meringkuk di depan MacBook mereka seperti biksu digital, melewati ruang rapat berdinding kaca yang membuat setiap pertemuan tampak seperti kuliah yang tidak ingin dihadiri siapapun. Kantor Rina adalah kantor sudut dengan dinding dan pintu sungguhan. Jenis penataan yang berteriak, aku telah menaiki tangga ini, dan aku tidak berniat turun. Pintunya tertutup. Aneh. Rina biasanya membiarkan pintunya terbuka saat makan siang, katanya itu membuatnya tampak mudah didekati dan kolaboratif, yang merupakan bahasa korporat untuk aku ingin orang-orang melihat betapa pentingnya diriku, tapi terserahlah. Mungkin dia sedang menelepon klien atau meninjau slide presentasinya. Masih dengan senyum konyol itu, berpikir aku akan membuat harinya menyenangkan, aku memegang gagang pintu. Dan saat aku mendorong pintu itu hingga terbuka, aku berhadapan langsung dengan pemandangan yang akan diputar ulang di kepalaku seperti cuplikan sorotan dari neraka selama berbulan-bulan mendatang. Pertama, aroma itu menghantamku. Parfum mahal, jelas bukan yang biasa dipakai Rina. Yang ini lebih berat, lebih manis,
Seolah-olah seseorang telah menumpahkan sebotol parfum bernama rayuan putus asa di toko bunga. Butuh sedetik bagi otakku untuk memproses apa yang dilihat mataku. Seperti saat kau menonton film dan plot twistnya begitu jelas, sehingga kau tidak percaya kau melewatkannya. Di sana, Rina Hartono, istriku, bersandar di meja mahoninya seperti model sampul untuk skandal perselingkuhan mingguan. Rambutnya yang ditata sempurna sedikit acak-acakan, menunjukkan aktivitas baru-baru ini. Blazernya kusut, dan lipstiknya berada di tempat yang bukan seharusnya. Dan di sana, bersamanya, adalah Doni Wijaya, direktur akun dari departemen sebelah. Tangannya berada di tempat-tempat yang jelas melanggar peraturan perusahaan. Doni Wijaya, pria yang mengendarai BMW yang tidak mampu dia beli, memakai parfum seperti senjata pertahanan, dan berbicara tentang mendisrupsi paradigma dengan keyakinan seseorang yang belum pernah memiliki satu pun pemikiran orisinal seumur hidupnya. Tipe pria yang menggunakan frasa "mari kita bahas lagi nanti" dengan serius, dan berpikir menambahkan kata passion di profil LinkedIn-nya membuatnya menjadi seorang wirausahawan. Aku pernah bertemu dengannya di pesta perusahaan. Dia memberiku jabat tangan yang terlalu kuat dan segera melupakan namaku, meskipun kami telah diperkenalkan setidaknya 6 kali. Suara kantong kertas yang jatuh ke lantai terdengar sangat keras dalam keheningan yang tiba-tiba. Panini itu mungkin meledak di dalamnya. Sebuah TKP dari acar dan aioli sambal matah yang entah bagaimana terasa pas untuk saat ini. Rina, suaraku keluar lebih pelan dari yang kuinginkan. Seolah-olah aku meminta izin untuk berada di kantor istriku sendiri. Inilah yang benar-benar membuatku marah. Dia tidak tersentak, tidak melompat kaget, tidak tergagap mencari alasan. Tidak ada sedikit pun kepanikan atau rasa bersalah. Dia perlahan-lahan melepaskan diri dari Doni, seperti membuka bungkus permen karet, merapikan roknya, dan menatapku dengan ekspresi yang mungkin kau berikan pada petugas pengantar yang salah alamat. Doni merapikan dasinya dan menatapku, dan ekspresinya adalah ekspresi jengkel murni. Seolah-olah aku telah mengganggu pertemuan bisnisnya yang penting, bukan memergokinya sedang berciuman mesra dengan istriku. Pria itu punya nyali untuk terlihat terganggu. Seolah-olah akulah yang tidak pada tempatnya. Dia mengusap rambutnya yang terpahat sempurna, gaya rambut yang mungkin membutuhkan lebih banyak produk daripada yang digunakan kebanyakan orang dalam sebulan dan bahkan tidak memiliki kesopanan untuk terlihat malu. "Adi," kata Rina, dan ada sesuatu dalam suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bukan rasa bersalah, bukan kepanikan, bahkan bukan kejutan, itu adalah kegembiraan. Seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan komedi, dan akulah punchline yang telah dia tunggu-tunggu. Ini canggung, canggung, canggung. 5 tahun pernikahan, memergoki istrimu berciuman dengan pria lain di kantornya, dan itu canggung. Bukan menghancurkan, bukan salah, bukan akhir dari semua yang kukira aku tahu tentang hidupku. Canggung, seperti muncul di sebuah pesta dengan pakaian yang sama dengan orang lain, atau secara tidak sengaja memanggil gurumu ibu di kelas 3 SD. Aku berdiri di sana, sebuah patung yang terbuat dari kebodohan, mencoba memproses fakta bahwa wanita yang berbagi tempat tidur denganku, membayar KPR bersama, dan merencanakan masa depan bersamaku, memperlakukanku seperti pengganggu dalam skenario ini. Wanita yang, baru minggu pagi lalu, membacakanku artikel dari bagian properti tentang rumah yang mungkin akan kita beli saat kita siap untuk memulai sebuah keluarga. Wanita yang memberiku ciuman selamat tinggal pagi itu, mengatakan dia mencintaiku, lalu memakai lipstik yang sekarang tercoreng di seluruh wajah Doni Wijaya. Doni menyeringai. Benar-benar menyeringai, lalu melangkah lebih dekat ke Rina seolah-olah mengklaim wilayahnya. "Lain kali ketuk pintu dulu, sobat," katanya. Kata sobat meneteskan penghinaan yang begitu kental hingga membuat gigiku ngilu. Nada bicaranya seperti pada seorang anak yang menyela percakapan orang dewasa. Saat itulah sesuatu berbunyi klik di kepalaku, seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Ini bukan kesalahan sesaat atau momen kelemahan yang lepas kendali. Ini direncanakan, diperhitungkan. Cara Rina menatapku seolah-olah aku sama menyedihkannya seperti yang dia perkirakan memberitahuku semua yang perlu aku ketahui. Ini telah berlangsung selama beberapa waktu,
dan aku jelas orang terakhir di planet ini yang mengetahuinya. Kantong panini itu tergeletak di lantai di antara kami, sebuah monumen bagi kebodohanku sendiri. Aku telah menghabiskan Rp250.000 untuk kejutan makan siang bagi seorang wanita yang menggunakan perabotan kantornya sebagai panggung untuk perselingkuhannya. Aku telah mengambil waktu istirahat dari pekerjaanku, memakai senyum konyol itu, naik lift, melewati Ibu Yanti, menyusuri koridor, berpikir aku romantis. Sementara itu, Rina telah merencanakan masa depan kecil ini, seperti item lain di kalendernya, 10.00, telepon klien, 11.000, rapat strategi, 12.00. Berciuman dengan Doni sementara suami mengantarkan makanan untuk adegan penghinaannya sendiri. Bagian terburuknya, bagian yang benar-benar terburuk adalah betapa biasa saja mereka berdua terlihat. Bukan seperti orang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang mengerikan, tetapi seperti orang yang sedikit terganggu saat melakukan sesuatu yang sangat wajar. Doni menyesuaikan kancing mansetnya seolah-olah sedang bersiap untuk pertemuan berikutnya. Rina memeriksa bayangannya di layar komputernya dan merapikan sehelai rambut yang tidak pada tempatnya. Aku ingin berteriak, menuntut penjelasan, melempar sesuatu ke dinding, untuk membuat mereka mengerti bahwa mereka baru saja meledakkan seluruh keberadaanku. Tapi sebaliknya, aku hanya berdiri di sana, pria yang tidak berbahaya, pendiam, dan dapat diandalkan seperti yang telah dicap padaku. Pernikahanku meleleh secara real-time, dan aroma parfum mahal serta pengkhianatan istriku menggantung di udara seperti kabut beracun. Panini itu semakin dingin di lantai, dan entah bagaimana, itu terasa seperti detail paling penting di ruangan itu. Jadi di sanalah aku, berdiri di kantor istriku seperti petugas pengantar yang paling tidak diinginkan di dunia, menyaksikan dia dan Doni berpura-pura bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah bagian dari hari Selasa yang biasa saja. Keheningan meregang, seperti adegan dalam film yang buruk di mana semua orang lupa dialog mereka. Rina merapikan rambutnya, menggunakan layar komputernya sebagai cermin. Doni merapikan dasinya seolah-olah akan memberikan presentasi PowerPoint tentang kinerja kuartalan. Dan aku, sepertinya, adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang berpikir situasi ini benar-benar gila. Tapi inilah masalahnya denganku. Aku bukan tipe yang suka berteriak. Tidak pernah. Ayahku biasa mengatakan aku rasional secara agresif, yang terdengar seperti pujian sampai aku menyadari itu pada dasarnya adalah caranya memanggilmu membosankan. Ketika anak-anak lain berkelahi di taman bermain, akulah yang bertanya apakah kita bisa membicarakannya. Ketika teman sekamarku di universitas mengadakan pesta sampai jam 3 pagi, aku memakai headphone peredam bising dan belajar untuk ujian desain sistemku. Konflik membuat perutku melilit seperti pretzel. Jadi aku menghindarinya seperti kebanyakan orang menghindari perawatan saluran akar atau percakapan dengan telemarketer. Jadi, tentu saja, ketika dihadapkan pada momen paling menghancurkan dalam kehidupan dewasaku, aku melakukan apa yang paling bisa dilakukan Adi Prasetyo, aku mencoba bersikap rasional. Kenapa? Tanyaku. Kata itu keluar dengan tenang, hampir sopan. Seolah-olah aku menanyakan arah ke kamar mandi, bukan penjelasan mengapa pernikahanku baru saja dilemparkan ke dalam mesin penghancur. Di dalam satu kata itu, ada 1000 kata lainnya. Kenapa dia? Kenapa di sini? Kenapa sekarang? Kenapa kau tidak bilang saja kita sudah selesai? Kenapa ini terasa seperti lelucon yang semua orang tahu kecuali aku? Doni melangkah di antara aku dan Rina. Gerakannya begitu mulus, begitu terlatih, sehingga aku bertanya-tanya berapa kali mereka telah melatih koreografi kecil ini, seolah-olah dia adalah pengawal pribadinya, bukan pria yang meraba-raba istriku 30 detik sebelumnya. Mungkin mereka telah merencanakan skenario ini. Suami muncul tanpa pemberitahuan. Tetap tenang. Biarkan Doni menangani situasi seolah-olah dia berurusan dengan klien yang terlalu agresif. Minggir, katanya, dan ada nada tajam dalam suaranya yang membuat kulitku merinding. Bukan nada ramah palsu yang dia gunakan di pesta perusahaan saat mencoba menjalin koneksi untuk peluang yang lebih baik, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih kejam, seolah-olah dia telah menunggu alasan untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Aku menatapnya.
Benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya. Doni tingginya sekitar 188 cm, menghabiskan terlalu banyak waktu di gym yang biaya keanggotaannya bisa mendanai anggaran negara kecil, dan memiliki rahang yang menunjukkan genetika yang hebat atau perawatan gigi yang mahal. Setelan jasnya mungkin lebih mahal dari cicilan mobilku. Sepatunya mengkilap seperti cermin, dan jam tangannya adalah jenis yang membuat pernyataan tentang prioritas keuanganmu. Segala sesuatu tentang dirinya berteriak, aku penting dengan cara yang terasa seperti kompensasi berlebihan. Tapi saat ini, semua itu tidak penting. Karena dia berada di kantor istriku, memakai lipstiknya seperti lencana kehormatan yang aneh, dan menyuruhku minggir. Aku tidak datang untuk berkelahi, kataku, mengambil satu langkah kecil ke depan, telapak tangan terbuka. Gestur universal aku datang dengan damai, karena itulah aku. Pria yang mencoba meredakan situasi, bukan memperburuknya. Pria yang percaya bahwa orang dewasa bisa menyelesaikan masalah mereka dengan kata-kata, bukan tinju. Dan pria yang, rupanya, menikah dengan seorang wanita yang menganggap kualitas itu sama menariknya dengan jamur kuku. Doni tidak tertarik dengan niat damaiku. Wajahnya menegang menjadi seringai jelek, dan dia mendorong dadaku dengan keras menggunakan kedua tangannya. Aku terhuyung ke belakang. Tumitku tersangkut di tepi meja kopi Kacarina, dan tiba-tiba aku menari tarian mundur yang aneh, mencoba menemukan keseimbanganku. Untuk sesaat, aku pikir aku akan berhasil tetap tegak, tetapi gravitasi punya rencana lain. Doni, hentikan, kataku, masih mencoba menjadi orang yang rasional. Bahkan saat aku mencengkeram meja untuk menopang diriku, suaraku tenang dan terkendali. Seolah-olah aku meminta garam, bukan memintanya berhenti menyerangku di kantor istriku. Itulah pengaturan defaultku, jaga agar semuanya beradab, buat semua orang nyaman, jangan pernah membuat keributan. Dia tidak berhenti. Tentu saja dia tidak berhenti. Pukulan itu datang entah dari mana. Tidak, mungkin itu datang dari tempat yang seharusnya sudah kuduga, tetapi aku telah menjalani begitu banyak tahun dengan asumsi bahwa orang-orang pada dasarnya baik-baik saja, sehingga aku lupa bahwa beberapa orang hanyalah sampah yang mengenakan setelan mahal. Tinjunya mendarat tepat di rahangku, dan suaranya seperti bola softball yang menghantam pagar kayu. Kepalaku tersentak ke samping. Bintang-bintang meledak di belakang kelopak mataku, dan aku ambruk seperti karung kentang yang sudah menyerah pada hidup. Aku menabrak karpet-karpet kantor jelek yang mungkin harganya mahal, tapi terasa seperti amplas di pipiku. Aku mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Doni Wijaya, direktur akun dan rupanya petinju paruh waktu, baru saja memukul wajahku karena kejahatan mengganggu sesi ciumannya dengan istriku. Mulutku dipenuhi rasa logam darah, dan rahangku terasa seolah seseorang telah mengganti tulangnya dengan pecahan kaca. Tapi Doni belum selesai. Oh, tidak. Doni sepertinya baru saja melakukan pemanasan. Saat aku mencoba bangkit, bertumpu pada tangan dan lututku, dia menarik kakinya ke belakang dan menendang tulang rusukku seolah-olah mencoba menendang organ dalamku hingga ke kota sebelah. Udara keluar dari paru-paruku dalam satu embusan seperti balon kempis, dan aku terkapar kembali ke karpet, terengah-engah seperti ikan di darat. Rasa sakitnya luar biasa. Bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi ketidakmungkinan mutlak dari apa yang sedang terjadi. Ini adalah kantor Rina, tempat dengan poster-poster motivasi, sukulen kecil, dan foto kami dari bulan madu di Napa Valley yang terpampang di mejanya. Ini seharusnya menjadi ruang yang aman. Lingkungan profesional di mana orang dewasa berperilaku seperti orang dewasa, bukan psikopat. Kepalaku berdengung seolah-olah seseorang memegang garpu tala di sebelah telingaku. Setiap napas terasa seperti menghirup pecahan kaca. Aku bisa merasakan darah menetes di rahangku. Tapi ada rasa lain yang lebih buruk dari itu, rasa pengkhianatan, pekat dan pahit di lidahku. Dan saat itulah aku mendengarnya. Rina tertawa. Bukan tawa gugup atau cekikikan canggung. Bukan suara yang kau buat ketika kau tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi yang mengerikan. Ini adalah tawa lepas yang tulus dan geli. Jenis suara yang kau buat saat menonton acara komedi spesial dan komediannya melontarkan lelucon yang sangat bagus. Lihat.
katanya kepada Doni, suaranya cerah dengan kegembiraan yang tulus. Sudah kubilang, kan? Dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia tidak pernah melawan. Tawa itu. Sialan. Tawa itu. Rasanya seperti mendengar rekaman suaraku sendiri dan menyadari bahwa suaranya sama sekali tidak seperti yang kukira. Aku telah menikah dengan wanita ini selama 5 tahun, dan aku belum pernah mendengarnya mengeluarkan suara seperti itu. Suara itu jelek dan tajam dan kejam, seperti pecahan kaca yang terbungkus sutra. Dia berbicara tentangku seolah-olah aku adalah tikus di laboratorium yang telah dia jalankan, seolah-olah reaksiku saat dipukul dan ditendang persis seperti yang telah dia prediksi. Dan dia senang dengan keakuratan hipotesisnya. Dia tidak pernah melawan. Sejak kapan dia berpikir seperti itu tentangku? Berapa banyak percakapan yang dia dan Doni lakukan tentang kurangnya kemampuanku yang menyedihkan untuk membela diri? Aku mencoba bangkit lagi. Tulang rusukku menjerit protes, dan kepalaku masih berputar seperti wahana di taman hiburan yang dirancang oleh seorang sadis. Serat karpet terasa kasar di telapak tanganku, dan beberapa meter jauhnya, aku bisa melihat kantong panini tergeletak di sana. Kertasnya sudah mulai menghitam karena minyak. Gestur suami yang penuh perhatian senilai Rp250.000 sekarang tampak seperti barang bukti kebodohanku sendiri. Doni terengah-engah, dan rambutnya yang ditata sempurna akhirnya menunjukkan sedikit ketidakteraturan. Dia menatapku dengan ekspresi puas, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan sesi latihan yang sangat sukses. Tetap di situ, katanya, dan ada sesuatu dalam suaranya yang menunjukkan bahwa dia akan sangat menikmati kesempatan untuk menendangku lagi. Saat itulah aku menyadarinya. Seluruh jangkauan betapa aku telah dipermainkan dengan sempurna. Ini bukan perselingkuhan impulsif yang lepas kendali. Ini adalah sebuah pertunjukan teater, dan aku telah dipilih sebagai si bodoh, bahkan tanpa mengetahui ada naskahnya. Mereka telah menunggu saat ini, mempersiapkannya, merencanakan reaksi mereka seperti aktor yang berlatih adegan. Rina telah menikah dengan seorang pria yang dia anggap lemah, dan dia benar. Tapi lebih dari itu, dia telah menikah dengan seorang pria yang bisa dia hina tanpa konsekuensi. Dan rupanya, itulah intinya sejak awal. Aku bukan pasangannya. Aku adalah jaring pengamannya, rencana cadangannya, batu loncatannya yang nyaman yang menghasilkan gaji tetap, dan tidak pernah bertanya terlalu banyak. Tulang rusukku berdenyut setiap kali aku bernapas. Rahangku terasa seperti telah dipindahkan ke suatu tempat di dekat telinga kiriku, dan rasa darah membuatku mual. Tetapi di bawah semua rasa sakit fisik itu ada sesuatu yang lebih buruk. Kesadaran yang menghancurkan bahwa orang yang paling kucintai di dunia telah mencatat kelemahanku, membuat daftar kekuranganku, dan membagikannya dengan orang lain seolah-olah itu adalah lelucon internal. Aku baru saja akan mencoba merangkak dengan lambat dan memalukan menuju pintu, untuk tertatih-tatih keluar dari sana dan mencari tahu apa yang harus kulakukan dengan sisa hidupku, ketika aku mendengar langkah kaki di lorong luar dan gagang pintu berputar. Kau tahu saat-saat dalam film di mana semuanya menjadi sunyi kecuali musik yang dramatis, dan kamera beralih ke gerakan lambat, di mana wajah semua orang menjadi studi kasus dalam kengerian murni, ya? Itulah yang terjadi ketika pintu itu terbuka lebar seperti gerbang hari kiamat. Hanya saja tidak ada musik dramatis, hanya detak jantungku yang berdebar seperti guntur di telingaku dan napas berat Doni dari sesi latihannya yang baru saja pada tulang rusukku. Orang pertama yang masuk adalah Ibu Kartika Wijoyo, CEO Nusantara Media Group sendiri. Wanita yang hanya pernah kulihat dari kejauhan, berdiri di podium pada rapat seluruh perusahaan, berbicara tentang peluang pertumbuhan sinergis dan optimalisasi paradigma. Dia berusia sekitar 55 tahun, dengan rambut diikat ke belakang dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada omong kosong. Dia mengenakan setelan biru tua yang mungkin lebih mahal dari gajiku sebulan dan bergerak dengan keyakinan seseorang yang namanya tertera di slip gaji. Di belakangnya ada Ibu Dewi Lestari, Kepala SDM, seseorang yang hanya pernah kutemui sekali, ketika aku melakukan pekerjaan konsultasi singkat untuk NMG 2 tahun lalu. Ibu Dewi adalah tipe wanita yang bisa memberimu berita yang akan merusak seluruh hidupmu sambil tetap tersenyum.
Tip orang yang memiliki mangkuk permen di mejanya tetapi entah bagaimana kehadirannya saja membuatmu merasa seperti kamulah masalahnya. Hari ini, dia tidak tersenyum. Dan kemudian ada Pak Bimo, kepala keamanan. Pria yang terlihat seperti pernah menjadi penjaga pintu di klub di mana orang-orang ditusuk karena salah melihat. Pak Bimo tampak seperti kulkas dengan lengan, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia telah melihat beberapa hal buruk dalam hidupnya. Dia bergerak dengan keyakinan santai seseorang yang bisa melipatmu menjadi dua tanpa menumpahkan kopinya. Dia melirik pemandangan itu, dan ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang hanya bisa kugambarkan sebagai minat profesional. Seolah-olah dia sedang membuat katalog bukti untuk laporan yang akan dia tulis nanti. Tapi pukulan telaknya. Ceri di atas kue bencana ini adalah orang keempat yang masuk di belakang mereka. Sinta Dewi, istri Doni Wijaya. Wanita yang pernah kutemui di 3 acara perusahaan. Dia sopan dan manis dan sama sekali tidak sadar bahwa suaminya adalah tipe manusia yang menendang orang saat mereka jatuh, baik secara harfiah maupun kiasan. Sinta mencengkeram sebuah map kuning seolah-olah berisi kode peluncuran nuklir. Saat dia menatap Doni, ekspresinya adalah kemarahan dingin yang bisa membekukan api neraka. Dia tidak tampak terkejut melihatnya dalam posisi yang memalukan. Dia tampak seperti seseorang yang akhirnya mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan teori yang telah dia uji selama berbulan-bulan. Keheningan di ruangan itu begitu tebal sehingga kau bisa memotongnya dengan pisau mentega dan menyajikannya di pesta makan malam orang-orang yang saling membenci. Doni, yang 30 detik sebelumnya sedang menyalurkan petarung MMA batinnya, tiba-tiba terlihat seperti dia lebih suka berada di mana saja di planet ini. Kakinya, yang siap untuk melancarkan tendangan lain ke tulang rusukku, perlahan turun ke lantai seolah-olah dia baru saja melakukan peregangan. Rina, sementara itu, melewati sekitar 17 ekspresi berbeda dalam 2 detik. Pertama, kejutan-kejutan murni dan tanpa filter yang menunjukkan bahwa ini bukan bagian dari rencana mereka yang diatur dengan cermat. Kemudian, kepanikan jenis di mana matamu melebar dan darah mengalir dari wajahmu. Akhirnya, dia membeku dalam ekspresi yang hanya bisa kugambarkan sebagai rusa di depan lampu sorot. Kecuali rusa ini mengenakan blazer seharga 4 juta rupiah, dan baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar beberapa kebijakan perusahaan. Pak Adi, kata Ibu Kartika, suaranya membelah keheningan seperti pisau bedah membelah kulit. Apakah Anda terluka? Pertanyaan itu begitu masuk akal, begitu profesional, begitu normal untuk situasi menemukan seorang karyawan berdarah di lantai kantor karyawan lain, sehingga butuh beberapa saat bagiku untuk mengingat bagaimana cara membentuk kata-kata. Aku mengangguk, karena rahangku terasa seperti terlepas dari sisa wajahku, dan berbicara sepertinya akan membutuhkan lebih banyak koordinasi daripada yang kumiliki saat ini. Ibu Dewi sudah menelepon, berbicara dengan nada tenang dan efisien dari seseorang yang pernah menangani bencana di tempat kerja sebelumnya. Ya, kirim ambulans ke gedung NMG, lantai 22. Ada korban luka yang membutuhkan perhatian medis segera. Dia berhenti sejenak, melirik Doni, lalu menambahkan, dan kita juga akan membutuhkan kehadiran polisi. Polisi. Kata itu menghantam ruangan seperti granat. Wajah Doni memucat, lalu menjadi benar-benar transparan. Seolah-olah seseorang telah menguras semua darah dari tubuhnya dan menggantinya dengan kepanikan murni. Rina mengeluarkan suara di antara isapan napas dan isak tangis suara yang kau buat saat menyadari bahwa kau baru saja menginjak sesuatu yang akan meninggalkan noda permanen di sepatumu. Pak Bimo, sementara itu, dengan efisiensi acuh tak acuh dari seseorang yang pernah melakukan tarian ini sebelumnya, memposisikan dirinya di antara Doni dan pintu. Matanya mengamati ruangan seperti seorang fotografer TKP, mencatat meja yang berantakan, pakaian Rina yang kusut, diriku yang terkapar di karpet, dan kantong panini yang menyedihkan yang telah menjadi saksi bisu dari semua kekacauan ini. Saat itulah Sinta melangkah maju dan meletakkan map kuningnya di atas meja Rina. Dia melakukannya dengan presisi yang hati-hati yang menunjukkan bahwa momen ini telah direncanakan hingga ke detik terakhir. Dia tidak menatap Doni atau bahkan mengakui kehadirannya, tetapi ketika dia berbicara, suaranya dingin dan mantap seperti pagi di musim dingin. Ini foto-fotonya, katanya,
Setiap kata diucapkan dengan presisi bedah. Ini sudah dimulai berbulan-bulan yang lalu. Foto-foto. Jamak. Artinya ini bukan insiden baru-baru ini yang kebetulan kutemui. Ini adalah pola perilaku yang didokumentasikan dengan cermat dan dikatalogkan seperti bukti dalam penyelidikan kriminal. Sinta telah membangun kasus terhadap suaminya sendiri, dan aku, dengan panini dan senyumku, baru saja muncul di waktu yang sangat salah untuk memberikan potongan bukti terakhir. Map itu tergeletak di meja seperti bahan radioaktif, dan semua orang di ruangan itu menatapnya. Semua orang kecuali Doni, yang melihat sekeliling seolah berharap alarm kebakaran akan berbunyi, dan memberinya alasan untuk mengevakuasi gedung. Wajahnya telah melewati pucat dan mendekati jenis putih yang terlihat pada orang sesaat sebelum mereka pingsan atau muntah. Pak Bimo melangkah maju dan berbicara ke radio panggilnya dalam bahasa kode yang digunakan penjaga keamanan ketika mereka tidak ingin membuat warga sipil panik. Kontrol ke Bimo. Minta bantuan ke ruang rapat CCB di lantai 22. Situasi yang mungkin memerlukan dokumentasi dan bantuan medis. Ruang rapat CCB. Itulah sebutan kantor Rina dalam jargon profesional Pak Bimo. Bukan tempat kiamat pribadiku. Bukan tempat pernikahanku menemui ajal yang kejam, tetapi hanya lokasi yang memerlukan bantuan dan dokumentasi. Entah bagaimana, pelepasan klinis itu membuat segalanya terasa lebih nyata dan, pada saat yang sama, lebih surrealis. Rina akhirnya menemukan suaranya, meskipun lebih seperti cicitan daripada kata-kata sungguhan. Ibu Kartika, saya bisa jelaskan. Tidak, potong Ibu Kartika dengan otoritas seseorang yang telah menjalankan perusahaan selama 20 tahun dan tidak memiliki kesabaran sama sekali untuk drama karyawan yang bisa mengarah pada tuntutan hukum. Ini tidak bisa dijelaskan. Pak Bimo, tolong antar Pak Doni keluar dari gedung. Tim keamanan akan menangani prosedur pemutusan hubungan kerja resmi. Doni membuka mulutnya seolah-olah akan berdebat, tetapi Pak Bimo menatapnya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa berdebat akan menjadi pilihan hidup yang sangat buruk. Ayo, Pak Doni, kata Pak Bimo, dan suaranya memiliki bobot seseorang yang pernah mengeluarkan orang secara fisik dari gedung sebelumnya dan tidak terlalu khawatir untuk melakukannya lagi. Tetapi Doni, rupanya memutuskan bahwa harinya tidak bisa menjadi lebih buruk lagi, memilih saat itu juga untuk membuktikan bahwa ya, itu benar-benar bisa menjadi lebih buruk. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku, dia memulai, mengambil langkah ke arah Ibu Kartika seolah-olah akan mengancam CEO perusahaannya di gedungnya sendiri. Pak Bimo bergerak dengan kecepatan yang seharusnya tidak mungkin untuk ukurannya, memposisikan dirinya di antara Doni dan Ibu Kartika dengan efisiensi mulus yang menunjukkan pelatihan militer atau pendidikan keamanan yang sangat mahal. Hei, katanya, dan kata itu mengandung ancaman yang cukup untuk menghentikan badak yang sedang menyerang, aku memberimu satu kesempatan untuk berjalan keluar dengan kakimu sendiri. Setelah itu, pilihan ada di tanganku. Wajah Doni melewati sekitar 6 emosi yang berbeda sebelum akhirnya menetap pada kepasrahan yang bercampur dengan kepanikan karena menyadari bahwa dia baru saja membakar seluruh kariernya dengan cara yang spektakuler. Dia melirik Rina, seolah berharap dia akan membelanya, mengambil semacam sikap untuk memperbaiki situasi ini. Dia bahkan tidak menatap matanya. Ibu Dewi menyelesaikan panggilannya dan mendekatiku dengan gerakan hati-hati yang kau gunakan di sekitar hewan yang terluka. Pak Adi, ambulans sedang dalam perjalanan. Tolong jangan banyak bergerak sampai mereka bisa memeriksa Anda dengan benar. Aku masih di lantai, masih merasakan darah, masih mencoba memproses bagaimana hari Selasaku yang tenang telah berubah menjadi episode acara realitas yang tidak pernah kuinginkan untuk diaudisi. Rasa sakit di tulang rusukku telah menjadi denyutan yang stabil yang menunjukkan bahwa tendangan Doni lebih efektif daripada yang mungkin kami berdua maksudkan. Saat Pak Bimo membimbing Doni ke pintu, Sinta akhirnya berbicara lagi. Adi, katanya, suaranya sekarang lebih lembut, hampir seperti permintaan maaf. Maaf kau harus mengetahuinya seperti ini. Aku sudah mencoba mendokumentasikan perilakunya selama berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Bukan beberapa hari, bukan kecurigaan baru-baru ini, tetapi berminggu-minggu penyelidikan yang cermat. Sementara aku membawakan makan siang kejutan untuk istriku dan merencanakan perjalanan akhir pekan ke toko perabotan, Sinta sedang bermain detektif swasta,
mengumpulkan bukti kegiatan ekstrakurikuler suaminya. Pintu tertutup di belakang Pak Bimo dan Doni dengan bunyi klik pelan yang, entah bagaimana, terdengar final, seperti akhir dari sebuah bab dalam sebuah buku yang tidak pernah ingin kubaca, dan di sana, berdarah di karpet kantor istriku, dikelilingi oleh orang-orang paling berkuasa di gedung itu, aku akhirnya mengerti bahwa aku telah hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda dari semua orang yang terlibat. Tim keamanan mengantar Doni keluar dari gedung seperti peralatan rusak yang sedang dipindahkan untuk diperbaiki. Melalui jendela kantor, aku bisa melihatnya berjalan melintasi lobi, postur tubuhnya yang sempurna akhirnya mulai retak. Setelan mahalnya tiba-tiba tampak seperti kostum yang dia sewa untuk pertunjukan teater yang berakhir buruk. Ibu Dewi menoleh ke Rina dengan ekspresi seseorang yang baru menyadari bahwa dia harus menghabiskan sisa harinya dengan mengerjakan dokumen yang mungkin akan berakhir di arsip hukum. "Ibu Rina," katanya, nada formal itu memperjelas bahwa hubungan persahabatan apapun yang mungkin mereka miliki sekarang secara resmi telah berakhir. Anda diskors segera, menunggu penyelidikan penuh atas insiden ini. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke kantor itu, Rina tampak benar-benar ketakutan. Ruang tunggu unit gawat darurat adalah perpaduan aroma keriuhan, mimpi yang hancur, dan apapun yang mereka gunakan untuk membersihkan cairan tubuh orang-orang yang membuat pilihan hidup yang sangat buruk. Aku duduk di salah satu kursi plastik yang dirancang agar cukup tidak nyaman untuk mengingatkanmu bahwa ini bukan spa, mengompres rahangku dengan es, mencoba menjelaskan kepada perawat pendaftaran mengapa aku terlihat seperti baru saja digunakan sebagai samsak oleh seseorang dengan masalah manajemen amarah. "Jadi, Anda diserang di tempat kerja istri Anda?" tanyanya, mengetik dengan kelelahan seseorang yang telah mendengar setiap kemungkinan variasi kebodohan manusia dan tidak lagi terkejut oleh apapun. "Ya," kataku. Kata-kataku keluar dengan tidak jelas karena rahangku terasa seperti telah diganti dengan sekantong pecahan keramik. Istriku sedang sibuk dengan seorang rekan kerja, dan aku menyela. Perawat itu menatapku dengan tatapan yang setengah simpati, setengah menghakimi, seolah-olah dia tidak bisa memutuskan apakah aku adalah korban atau hanya orang bodoh lain yang berjalan ke dalam perangkap yang jelas. "Dan pria ini memukulmu karena?" Aku bertanya, "Kenapa?" Dia berhenti mengetik dan menatapku dari atas kacamatanya. "Kau bertanya kenapa?" "Ya." Rupanya itu adalah tindakan yang mengancam. Dia mendengus. Benar-benar mendengus, lalu kembali ke keyboardnya. "Pria," gumamnya. Seolah-olah itu menjelaskan segalanya tentang keadaan peradaban saat ini dan kesulitan khususku. Dokter yang akhirnya memeriksaku tampak berusia sekitar 12 tahun dan sepertinya belajar kedokteran dari video YouTube, tetapi tangannya mantap saat dia menutup luka di pipiku dan memeriksa tulang rusukku. "Kabar baiknya," katanya dengan keceriaan paksa yang mungkin mereka ajarkan di sekolah kedokteran, "tidak ada yang patah. Kabar buruknya adalah kau akan merasa seperti ditabrak truk selama seminggu." "Bukan truk," kataku. "Doni." "Ya, siapa?" "Bukan siapa-siapa." Dia menempelkan luka di pipiku dengan lem medis super yang baunya bisa mengelupas cat dan membungkus tulang rusukku dengan selotip yang membuatku terlihat seperti mumi yang menyerah di tengah jalan. Kemudian dia memberiku resep obat pereda nyeri yang, jika diminum sesuai petunjuk, mungkin akan membuatku lupa namaku sendiri. Aku sedang duduk di area pemulangan, mencoba mencari tahu bagaimana cara memesan Gojek tanpa menggunakan lenganku, ketika saudara perempuanku, Maya, muncul seperti kavaleri, mengenakan hoodie Universitas Indonesia yang sudah usang dan celana jeans ketat. Maya memiliki kemampuan supernatural untuk muncul tepat saat hidupmu berantakan, dipersenjatai dengan solusi praktis dan kesetiaan yang garang yang membuatmu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Astaga, Adi," katanya, menatap wajahku seolah sedang menghitung berbagai cara dia bisa membunuh Doni tanpa meninggalkan bukti forensik. "Kau terlihat seperti baru saja 10 ronde dengan mesin pengaduk semen dan kalah. Terima kasih atas dukungannya." Dia meremas tanganku sampai buku-buku jariku retak. Seharusnya sakit, tapi entah bagaimana rasanya menenangkan. Maya selalu menjadi orang yang kuat di keluarga kami. Orang yang melawan para pengganggu, berdebat dengan guru ketika mereka salah,
dan mengangkat konfrontasi menjadi sebuah seni. Jika aku mewarisi gen rasional secara agresif dari ayahku, Maya mewarisi pendekatan hidup tanpa kompromi dari ibu kami. Kau tidak akan kembali ke rumah itu sendirian, dia mengumumkan, seolah-olah menyatakan darurat militer. Tidak malam ini, tidak sampai kita tahu apa yang kita hadapi, aku ingin membantah. Ingin mengatakan aku baik-baik saja, bahwa aku bisa menangani ini dengan kompetensi tenang yang sama seperti aku menangani segala sesuatu dalam hidupku. Tapi kenyataannya adalah aku tidak tahu apa yang kuhadapi sama sekali. Istriku berselingkuh dengan seorang pria yang berpikir bahwa respons yang pantas untuk pertanyaan yang tidak nyaman adalah penyerangan, dan aku duduk di UGD dengan wajah yang direkatkan dengan lem medis, mencoba mencari tahu kapan hidupku menjadi sebuah sinetron. Maya membawaku ke apartemennya di Kebayoran Baru, memanaskan sisa makanan Cina, dan mendudukkanku di sofa seperti orang cacat sementara dia menelepon seseorang. Yulia. Ini Maya. Ya, aku tahu ini sudah malam, tapi aku butuh bantuanmu. Adikku baru saja dipukuli oleh pacar istrinya, dan kurasa kita akan butuh nasihat hukum. Yulia Sari, SH. Tiba pada pukul 10.30 malam, membawa termos berisi teh yang rasanya seperti bisa menyembuhkan kanker dan sebuah buku catatan hukum kuning yang tampak seperti telah selamat dari beberapa perang. Dia adalah salah satu pengacara yang selalu berpakaian seolah-olah siap untuk pergi ke pengadilan, setelan tajam, sepatu praktis, dan tas kerja yang sepertinya berisi cukup pengetahuan hukum untuk menjatuhkan pemerintahan kecil. Dia telah menjadi teman kakakku sejak sekolah hukum, terikat oleh keyakinan bersama bahwa dunia ini penuh dengan bajingan yang perlu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ceritakan semuanya padaku, kata Yulia, duduk di kursi berlengan kakakku seolah-olah sedang mempersiapkan pengepungan yang panjang. Mulai dari awal. Jangan tinggalkan detail apapun. Jangan mencoba membuat dirimu terlihat baik atau buruk, katakan saja faktanya. Jadi, aku melakukannya. Aku menceritakan tentang Panini itu, tentang masuk ke kantor Rina, tentang aroma parfum mahal, dan pemandangan yang pada dasarnya meledakkan persepsiku tentang realitas. Aku menceritakan tentang bertanya kenapa, tentang reaksi Doni, pukulan dan tendangan, dan tawa Rina, tawa mengerikan dan gembira yang terus berputar di kepalaku seperti rekaman rusak. Yulia membuat catatan dalam tulisan steno, yang menunjukkan bahwa dia secara rutin mendokumentasikan banyak tragedi manusia. Dia tidak menyela, tidak meminta klarifikasi, hanya membiarkanku berbicara sampai aku kehabisan kata-kata dan duduk di sana, merasa seolah-olah aku baru saja memuntahkan seluruh kisah hidupku. Ketika aku selesai, dia mengangkat pandangannya dari buku catatan hukumnya dan mempelajari wajahku dengan intensitas seseorang yang membaca celah dalam sebuah kontrak. Baiklah, katanya akhirnya. Inilah yang akan kita lakukan. Dia membalik ke halaman baru dan mulai menulis daftar dengan tulisan tangan yang rapi dan tepat. Pertama, kita akan mengajukan laporan polisi atas tuduhan penyerangan. Bukan besok, bukan minggu depan. Malam ini. Kedua, aku akan membuatmu memberikan pernyataan resmi kepada SDM mereka tentang apa yang terjadi. Ketiga, kita akan meminta semua rekaman keamanan dari gedung. Keempat, kita akan mengajukan penahanan hukum pada semua komunikasi telepon dan email. Kelima, kita akan mencadangkan semua yang ada di komputer rumahmu sebelum seseorang berpikir untuk menghapus sesuatu yang menarik. Setiap item dalam daftarnya terasa seperti tindakan perang kecil terhadap versi diriku yang masuk ke kantor itu dengan Panini dan senyum. Adi yang lama pasti ingin menangani ini dengan tenang, secara pribadi, dengan sedikit keributan dan kesopanan maksimal. Adi yang lama pasti akan khawatir membuat suasana canggung di pesta perusahaan, khawatir orang-orang akan berpikir dia dramatis. Tetapi Adi yang lama tidak ditendang tulang rusuknya sementara istrinya menertawakan kelemahannya yang dapat diprediksi. Adi yang lama tidak mendengar dirinya digambarkan sebagai seseorang yang tidak pernah melawan, seolah-olah itu adalah cacat karakter yang membuatnya kurang manusiawi. Aku akan menandatangani apapun yang kau berikan padaku, kataku pada Yulia. Dan kata-kata itu keluar dengan lebih tegas dari yang kuduga. Bukan marah, tetapi dingin dan tepat, seolah-olah aku sedang membuat keputusan bisnis, bukan merencanakan penghancuran sistematis pernikahanku. Kakakku mengangkat alis. Kau yakin?
Begitu kita menempuh jalan ini, tidak ada jalan kembali. Aku menatap kakakku. Benar-benar menatapnya, dan aku melihat sesuatu di ekspresinya yang telah kulewatkan seumur hidupku. Bukan simpati, bukan kekhawatiran tentang perasaanku, tetapi rasa hormat. Seolah-olah dia akhirnya melihatku bukan sebagai seseorang yang perlu dilindungi, tetapi sebagai seseorang yang mampu membuat keputusan sulit. Aku yakin, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Sesuatu telah bergeser dalam diriku selama percakapan dengan Yulia. Seolah-olah sebuah saklar telah beralih dari menyenangkan semua orang menjadi mendokumentasikan segalanya. Aku tidak akan berteriak atau melempar barang, atau secara dramatis menghadapi siapapun. Aku akan menjadi tepat, sistematis, dan teliti. Aku akan menjadi tipe orang pendiam yang seharusnya mereka takuti sejak awal. Yulia tersenyum. Bukan senyum palsu di pengadilan yang digunakan pengacara untuk membingungkan juri, tetapi sesuatu yang tulus dan sedikit predator. Bagus, katanya, menutup-tutup penanya dengan bunyi klik yang terdengar seperti palu hakim. Kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Ternyata, ketika kau berhenti menjadi keset dan memutuskan untuk menjadi detektif, alam semesta memiliki cara aneh untuk memberimu alat yang kau butuhkan untuk membedah hidupmu sendiri, sepotong demi sepotong. 3 hari setelah penyerangan di kantor, aku duduk di sebuah kedai kopi yang beraroma mimpi yang terbakar dan biji kopi yang terlalu mahal, menyaksikan seorang pria bernama Gilang mengkloning ponselku seolah-olah dia sedang melakukan operasi pada pasien elektronik kecil. Gilang adalah salah satu konsultan forensik digital yang terlihat seperti bisa meretas Departemen Pertahanan sebelum makan siang dan masih punya waktu untuk memperbarui Instagramnya. Kakakku menemukannya melalui jaringan misterius orang-orang yang mengenal orang-orang yang bisa membuat teknologi mengakui rahasianya. Dia mengenakan kacamata berbingkai tebal yang mungkin lebih mahal dari mobilku, hoodie usang, dan memiliki keyakinan seseorang yang tahu dia lebih pintar dari 99% populasi, dan tidak malu karenanya. Jejak digital istri Anda berisik seperti marching band, katanya, menghubungkan kabel ke laptopku dengan presisi seorang ahli penjinak bom. Kebanyakan orang yang berselingkuh setidaknya mencoba menutupi jejak mereka. Yang ini mendokumentasikan semuanya seolah-olah dia sedang menulis memoir. Itulah Rina, kataku, menyesap kopi yang rasanya seperti kekecewaan yang disaring, selalu teliti. Hal pertama yang ditemukan Gilang adalah laporan kartu kredit dari rekening bersama kami, dan perutku terasa seperti naik roller coaster. Tagihan di bar hotel di pusat kota bukan jenis tempat kau pergi untuk pertemuan bisnis kecuali bisnismu melibatkan hal-hal yang akan membuat SDM sangat tidak senang. Layanan mobil pribadi yang dipesan pada waktu Rina mengatakan dia bekerja lembur karena klien yang sulit. Pembelian dari butik hadiah yang jelas bukan untukku, kecuali aku tiba-tiba menyukai lingerie mahal yang bukan ukuranku. 15 Oktober, kata Gilang, menunjuk ke layar seolah-olah sedang menyajikan bukti kepada juri, 670.000 di Meridian Hotel Bar. Malam yang sama, dia mengirimimu pesan bahwa dia akan bekerja sampai jam 11, 22 Oktober. 930.000 di sebuah tempat bernama Intimate Selections. Aku berani bertaruh itu bukan toko alat tulis. Setiap tagihan terasa seperti pukulan kecil di perut, tetapi yang benar-benar membuatku terganggu adalah tanggalnya. Aku, sebagai arsitek sistem yang terorganisir, telah menyimpan kalender, dan semua pengeluaran yang dipertanyakan ini sangat cocok dengan malam-malam ketika Rina pulang terlambat, berbau anggur, dan mengklaim kelelahan karena presentasi klien yang sulit. Aku mempercayainya setiap saat, membuatkannya teh kamomil, memijat bahunya, dan bertanya apakah ada yang bisa kulakukan untuk mengurangi stres kerjanya. Aku adalah suami yang suportif, sementara dia membiayai perselingkuhannya dengan uang kita dan pulang untuk menerima simpatiku atas masalah yang bahkan tidak ada. Ini hanya hal-hal finansial, lanjut Gilang, jari-jarinya menari di atas keyboard seolah-olah memainkan konserto piano yang seluruhnya terbuat dari balas dendam murni. Kau akan lebih terkejut lagi dengan data penyimpanan cloud-nya. Sementara Gilang melakukan sihir digitalnya, Yulia Sari sibuk mengajukan apa yang dia sebut penahanan hukum pada semua rekening bersama kami, yang rupanya berarti bahwa bahkan jika Rina mencoba menghapus bukti,
itu akan tetap ada di suatu tempat di gurun digital yang luas tempat pemerintah pergi untuk hidup selamanya. Pikiran bahwa calon mantan istriku mungkin sedang panik mencoba menutupi jejaknya memberiku rasa puas yang terasa tidak sehat tetapi sangat diperlukan. Informasi yang benar-benar menarik datang dari SDM di NMG, yang rupanya menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Ibu Dewi membagikan, melalui saluran hukum yang semestinya yang disukai orang-orang SDM, foto-foto diam dari kamera keamanan, yang menunjukkan Doni memasuki kantor Rina, pada jam-jam yang biasanya orang normal makan malam di rumah, dan menonton Netflix. Tetapi tambang emas yang sesungguhnya datang dari sumber yang tidak terduga. Ibu Surti, manajer lantai gedung yang bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan di lantai 22. Ibu Surti berusia sekitar 60-an, telah bekerja di NMG sejak sebelum aku cukup umur untuk minum, dan memiliki sikap tegas yang datang dari bertahun-tahun membersihkan jejak orang-orang yang berpikir gelar master mereka terlalu penting untuk membuang sampah mereka sendiri. Pria itu, kata Ibu Surti saat diwawancarai oleh Yulia, tidak perlu menyebutkan pria yang mana, sudah berbulan-bulan datang di luar jam kerja, membuat keributan di kantor itu dan meninggalkan kekacauan yang harus kubersihkan. Aku melaporkannya ke manajemen gedung 3 kali karena itu mengganggu jadwal kerjaku. Ibu Surti telah mengajukan keluhan resmi tentang aktivitas di luar jam kerja yang mengganggu di kantor Rina. Lengkap dengan tanggal, waktu, dan tanda tangan dengan tulisan tangan yang hati-hati yang menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang menganggap pekerjaannya serius. Dia telah mendokumentasikan semuanya, secara profesional, sementara Rina dan Doni mendokumentasikan perselingkuhan mereka seperti pembuat film porno amatir dengan kartu akses perusahaan. Aku menyukaimu, kata Ibu Surti kepadaku saat kami bertemu di lobi gedung. Suaranya mengandung kehangatan seseorang yang telah menyaksikan bertahun-tahun drama kantor terungkap, tetapi belum pernah melihat seseorang diserang secara fisik karena kejahatan membawakan makan siang untuk istrinya. Kau selalu menyapa. Menanyakan kabar keluargaku. Wanita itu tidak pernah menatapku kecuali dia ingin sesuatu dibersihkan. Bukti yang paling menghancurkan datang dari map kuning Sinta Dewi, yang merupakan kumpulan lagu-lagu hits perselingkuhan suaminya. Foto-foto Doni dan Rina memasuki hotel bersama, diambil dari seberang tempat parkir. Tangkapan layar percakapan pesan teks, yang membuat tulang rusukku lebih sakit daripada tendangan Doni. Laporan kartu kredit yang menunjukkan pola makan malam mahal dan kamar hotel yang jelas bukan biaya bisnis kecuali perselingkuhan menjadi layanan yang dapat ditagih. Tetapi pesan yang benar-benar melekat di benakku, yang disorot oleh Yulia dengan warna kuning seolah-olah itu adalah bukti kunci dalam persidangan pembunuhan, adalah pesan yang dikirim Rina kepada Doni pada malam sebelum penyerangan di kantor. Jangan khawatir tentang Adi. Dia tidak berbahaya. Dia tidak pernah melawan. Aku membaca pesan itu, duduk di dapur kakakku, dikelilingi oleh dokumen hukum dan bukti kegagalan penilaian karakterku sendiri yang spektakuler. Kata-kata itu memukulku seperti pukulan fisik. Lebih keras dari tinju Doni, lebih keras dari melihat mereka bersama, lebih keras dari apapun yang telah terjadi dalam seluruh skenario mimpi buruk ini. Dia tidak berbahaya. 5 tahun pernikahan, dan begitulah cara istriku menggambarkan aku kepada kekasihnya. Bukan baik hati, bukan lembut, bukan penuh perhatian. Tidak berbahaya. Seperti anjing Golden Retriever yang mungkin menggonggong tetapi tidak akan pernah benar-benar menggigit siapapun. Entitas yang tidak mengancam yang bisa diabaikan dengan aman saat dia merencanakan jalan keluarnya menuju kehidupan yang lebih menarik. Dia tidak pernah melawan. Bentuk lampau. Seolah-olah dia telah menguji teori ini berkali-kali, dan aku telah gagal dalam ujian itu setiap saat. Berapa banyak batasan yang telah dia dorong, berapa banyak pertengkaran yang dia mulai, berapa banyak drama yang dia ciptakan, hanya untuk melihat apakah aku akhirnya akan membela diriku sendiri? Dan berapa kali aku telah mengecewakannya dengan mencoba menjaga perdamaian alih-alih mempertahankan martabatku sendiri? Telingaku terasa panas saat membaca pesan itu. Bukan karena malu, tetapi karena sesuatu yang lebih dingin, lebih terfokus. Selama 32 tahun, aku berpikir bahwa bersikap rasional adalah suatu kebajikan. Bahwa menghindari konflik membuatku dewasa, bahwa menjaga situasi tetap tenang membuatku menjadi pasangan yang baik,
bahwa memilih perdamaian daripada drama adalah tanda seseorang yang hidupnya teratur. Ternyata, aku hanya melatih semua orang di sekitarku untuk melihatku sebagai seseorang yang perasaannya tidak penting. Gilang menyelesaikan pekerjaan arkeologi digitalnya dan memberiku sebuah drive USB yang berisi lebih banyak informasi tentang pernikahanku daripada yang pernah kukumpulkan dalam 5 tahun hidup di dalamnya. Semuanya didokumentasikan dan diberi cap waktu, katanya, mengemasi peralatannya dengan kepuasan seseorang yang baru saja memecahkan teka-teki yang sangat menarik. Jika ini sampai ke pengadilan, pengacaranya akan mengalami hari yang sangat buruk. Yulia Sari menyebarkan bukti di atas meja makan kakakku seolah-olah sedang merencanakan operasi militer. Foto, catatan keuangan, pesan teks, tangkapan layar, foto diam kamera keamanan, pernyataan saksi Ibu Surti, laporan insiden dari manajemen gedung, catatan medis dari kunjunganku ke UGD. Rasanya seperti melihat hidupku dari luar, melihat teka-teki jiksa yang mengejar hidupmu adalah kebohongan yang rupanya telah disadari oleh semua orang kecuali aku. Ini bagus, kata Yulia, dan ada sesuatu yang hampir predator dalam kepuasannya. Ini sangat bagus. Perselingkuhan, penyimpangan keuangan, penyerangan di tempat kerja yang disaksikan oleh manajemen senior. Kita punya cukup bahan untuk mengubur mereka, baik secara profesional maupun pribadi. Aku menatap bukti kebutaanku sendiri, tersebar di atas meja makan kakakku seperti teka-teki jiksa yang mengejar hidupmu adalah kebohongan. Sebagian diriku ingin mengumpulkan semuanya dan berpura-pura tidak pernah terjadi. Ingin kembali menjadi pria yang tidak berbahaya yang membawakan panini dan tidak pernah bertanya terlalu banyak. Tetapi bagian lain dari diriku, bagian yang sepertinya telah kutekan selama bertahun-tahun, ingin melihat dunia terbakar. Apa langkah kita selanjutnya? Tanyaku, dan pertanyaan itu mengejutkanku. Bukan apa yang harus kulakukan? Atau menurutmu apa? Tetapi apa langkah kita selanjutnya? Seolah-olah aku akhirnya siap menjadi peserta aktif dalam hidupku, bukan pengamat pasif dari pilihan orang lain. Yulia tersenyum. Jenis senyum yang akan membuat Doni Wijaya mengompol jika dia ada di sana. Sekarang, katanya, mengatur dokumen menjadi tumpukan rapi yang mewakili berbagai aspek kejatuhan spektakuler calon mantan istriku, kita akan membuat mereka sangat menyesal pernah berpikir kau tidak berbahaya. Aku melihat bukti, melihat kesetiaan garang kakakku, melihat kompetensi profesional Yulia Sari, dan aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun, kepastian mutlak bahwa aku melakukan hal yang benar. Bukan hal yang baik, bukan hal yang damai, bukan hal yang akan membuat semua orang nyaman, hal yang benar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke kantor itu dengan kantong kertas dan senyum konyol, aku merasa bahwa aku mungkin benar-benar akan selamat dari semua ini. Berjalan kembali ke NMG terasa seperti kembali ke TKP di mana aku adalah korban dan barang bukti. Lobi tampak persis sama. Lantai marmer yang memantulkan segalanya seperti cermin di taman hiburan, seni abstrak yang mungkin lebih mahal dari gajiku setahun, dan perabotan modern yang terlihat mengesankan tetapi terasa seperti duduk di atas hukuman geometris. Tapi sekarang aku tahu apa yang telah terjadi di lantai 22, dan setiap langkah menuju lift terasa seperti berjalan ke tiang gantungan sendiri. Ibu Dewi telah meneleponku dengan kelelahan seseorang yang menjadwalkan janji perawatan saluran akar. Kami memerlukan pernyataan resmi Anda untuk penyelidikan kami, katanya dengan suara SDM yang berhasil terdengar simpatik dan mengancam pada saat yang sama, hanya prosedur standar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Diterjemahkan dari bahasa SDM, itu berarti bahwa pengacaramu, karena ini akan menjadi sangat rumit. Ruang rapat tempat audiensi diadakan tampak seperti setiap ruang rapat perusahaan di Amerika. Meja panjang yang bisa menampung 12 orang yang saling membenci, papan tulis yang ditutupi sisa-sisa sesi curah pendapat yang ditinggalkan seseorang, dan jendela yang menawarkan pemandangan gedung perkantoran lain yang penuh dengan orang lain yang mengalami bencana profesional mereka sendiri. Ibu Dewi duduk di kepala meja dengan setumpuk berkas yang sepertinya berisi seluruh kisah hidupku. Ibu Kartika Wijoyo menempati sudut seperti gargoyle perusahaan, menyilangkan lengannya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi entah bagaimana kehadirannya terasa seperti badai yang akan datang.
Aku membawa Yulia Sari, karena memasuki penyelidikan SDM tanpa perwakilan hukum sama seperti datang ke baku tembak dengan mie renang dan niat baik. Dia duduk di sampingku dengan setelan jasnya, memancarkan kompetensi yang akan membuat pengacara lain menangis iri, sementara aku mencoba mencari tahu apakah suhu ruangan benar-benar sedingin es atau hanya sistem sarafku yang mengalami korsleting. Pak Adi, Ibu Dewi memulai, membuka folder pertama dengan hormat seseorang yang menangani manuskrip kuno. Terima kasih telah datang untuk memberikan pernyataan resmi Anda mengenai insiden yang terjadi 3 hari lalu di kantor Ibu Rina Hartono. Insiden. Itulah sebutan kiamat pribadiku dalam bahasa korporat. Sebuah insiden, seperti kopi tumpah atau printer rusak. Bukan penghancuran total dari semua yang kukira aku tahu tentang hidupku. Jadi, aku menceritakan semuanya lagi. Tetapi kali ini, dengan bimbingan hukum dan presisi seseorang yang telah memutar ulang setiap detail selama 3 hari, aku menggambarkan saat masuk ke kantor, aroma parfum, menemukan Rina dan Doni dalam posisi yang memalukan, menanyakan satu pertanyaanku, dan reaksi Doni yang membuatku terlihat seperti manekin latihan untuk Olimpiade manusia terburuk di dunia. Intinya adalah jangan mendramatisir apapun, Yulia telah membimbingku, tetap pada fakta. Biarkan bukti yang berbicara, dan tahan keinginan untuk menjelaskan bagaimana perasaanmu saat mengetahui bahwa istrimu telah menggunakan pernikahanmu sebagai kedok untuk kegiatan ekstrakurikuler. Orang-orang SDM seperti vampir. Mereka bisa mencium manipulasi emosional dari jarak 3 lantai, dan itu membuat mereka sangat rewel. Apakah Anda membuat ancaman apapun kepada Pak Doni atau Ibu Rina? Tanya Ibu Dewi. Yang rupanya adalah pertanyaan yang harus mereka tanyakan ketika seseorang dipukuli di gedung mereka. Tidak, kataku. Aku bertanya, kenapa? Itu saja. Apakah Anda melakukan kontak fisik dengan salah satu dari mereka? Hanya ketika tinju Doni melakukan kontak dengan wajahku. Ibu Kartika mendengus dari sudutnya. Suara pertama yang dia buat sejak aku masuk ke ruangan. Ketika aku meliriknya, dia sedang menatap foto wajahku yang memar, seolah-olah menyimpannya dalam ingatan untuk referensi di masa depan. CEO tidak mencapai puncak dengan memiliki perut yang lemah untuk kekerasan di tempat kerja, tetapi rupanya bahkan Ibu Kartika Wijoyo memiliki batasan dalam hal karyawan yang menggunakan karyawan lain sebagai samsak. Seluruh proses mungkin memakan waktu 45 menit, tetapi rasanya seperti dibedah perlahan oleh orang-orang yang telah menjadi sangat ahli dalam memecah bencana manusia dan mengarsipkannya ke dalam folder yang sesuai. Ibu Dewi mengajukan pertanyaannya dengan kebaikan profesional, jenis kebaikan yang simpatik dan benar-benar kejam pada saat yang sama. Dia mendokumentasikan semuanya untuk apa yang sekarang mulai kupahami akan menjadi pembantaian hukum yang sangat teliti terhadap 2 orang yang telah membuat serangkaian pilihan yang sangat buruk. Ketika kami selesai, Ibu Kartika akhirnya berbicara dari tempatnya di sudut. Pak Adi, katanya, suaranya memiliki bobot seseorang yang telah membangun sebuah perusahaan dari nol dan tidak akan membiarkan drama karyawan meruntuhkannya. Saya ingin Anda tahu bahwa apa yang terjadi di kantor itu tidak mewakili budaya perusahaan kami. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan perilaku semacam ini tidak akan pernah terulang lagi. Terjemahan. Doni dan Rina akan segera dipecat, dan NMG akan mendokumentasikan setiap detiknya untuk melindungi diri dari tuntutan hukum. Setelah pertemuan SDM, Yulia Sari dan aku berjalan langsung ke pengadilan, di mana aku mengetahui bahwa mengajukan perintah perlindungan ternyata mirip dengan mendaftar kartu perpustakaan, hanya saja dengan lebih banyak dokumen dan lebih sedikit buku. Panitera memberiku selembar kertas yang berisi persyaratan hukum bagi Doni untuk menjaga jarak setidaknya 150 meter dariku. Rasanya perlu dan surrealis. 6 bulan lalu, gagasan membutuhkan perlindungan hukum dari seseorang akan tampak tidak masuk akal. Sekarang, rasanya seperti bertahan hidup dasar. Ini adalah perintah perlindungan sementara, Panitera menjelaskan dengan efisiensi bosan dari seseorang yang memproses tragedi manusia per jam. Jika dia melanggarnya, segera hubungi polisi. Sidang untuk perintah permanen dijadwalkan Selasa depan. Polisi menyerahkan surat-surat itu kepada Doni di rumahnya malam itu, menurut Pak Bimo,
yang sepertinya telah menjadikan misinya pribadi untuk memberitahuku tentang penghinaan Doni yang berkelanjutan. Dia membuka pintu dengan jubah mandi dan sandal. Pak Bimo melaporkan dengan kepuasan yang jelas. Tampak seperti sedang mengharapkan pizza, bukan konsekuensi hukum. Malam itu, teleponku berdering dari nomor yang diblokir. Aku hampir tidak mengangkatnya, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan akal sehatku. Adi, suara Doni terdengar seperti kerikil dan penyesalan. Hei, kita perlu bicara tentang apa yang terjadi? Aku menutup telepon sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Apapun yang ingin dikatakan Doni tentang memukulku di kantor istriku bisa ditangani melalui pengacara dan dokumen pengadilan, bukan melalui panggilan telepon larut malam di mana dia mencoba meyakinkanku bahwa penyerangan itu entah bagaimana merupakan kesalahpahaman di antara teman-teman. Dia tidak pernah menelepon lagi, yang menunjukkan bahwa pengacaranya telah menjelaskan konsep bukti tambahan, atau bahwa Pak Bimo telah melakukan kunjungan persahabatan untuk membahas pentingnya menghormati perintah perlindungan. Email Rina tiba 2 hari kemudian. Judulnya, "Kita perlu bicara." Ironis, mengingat bahwa percakapan adalah apa yang coba kulakukan ketika pacarnya memutuskan untuk menata ulang wajahku. Pesan itu adalah salah satu novel panjang dan membenarkan diri sendiri yang ditulis orang ketika mereka mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka bukan penjahat dalam cerita. Dia ingin bertemu untuk minum kopi, untuk membahas situasi kita seperti orang dewasa. Dia ingin menjelaskan sudut pandangnya. Dia ingin aku mengerti bahwa segalanya menjadi rumit, bahwa dia tidak pernah bermaksud agar siapapun terluka. Rupanya, dalam versi realitas Rina, perselingkuhan adalah sesuatu yang baru saja terjadi padanya, seperti masuk angin atau terjebak kemacetan. Dan fakta bahwa aku berakhir berdarah di karpet kantornya hanyalah efek samping yang tidak menguntungkan dari keadaan di luar kendalinya. Tanggapan Yuliasari cepat dan brutal, semua komunikasi akan melalui penasihat hukum, titik. Tidak ada pertemuan, tidak ada panggilan telepon, tidak ada pesan teks, tidak ada merpati pos. Dia memiliki kesempatan untuk menjelaskan ketika Anda masuk ke kantor itu dengan makan siang, dan alih-alih percakapan, dia memilih untuk membiarkan pacarnya menggunakan Anda sebagai bola sepak. Jadi, aku tidak merespons. Untuk pertama kalinya dalam hubungan kami, aku tidak mencoba merapikan semuanya, aku tidak mencoba memahami sudut pandangnya. Aku tidak membungkuk ke belakang untuk membuatnya merasa nyaman dengan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Adi yang lama pasti akan menemuinya untuk minum kopi, mendengarkan penjelasannya, dan mungkin berakhir dengan meminta maaf karena entah bagaimana menyebabkan keadaan yang menyebabkan perselingkuhannya. Adi yang baru, dengan wajah yang direkatkan dengan lem medis dan tim hukum yang mendokumentasikan pengkhianatan istrinya, telah belajar bahwa beberapa pintu, begitu tertutup, harus tetap seperti itu. Pada malam hari, ketika obat pereda nyeri hilang dan tidur terasa mustahil, aku berbaring di tempat tidur kami. Tempat tidurku sekarang, karena Rina untuk sementara pindah ke rumah kakaknya sementara semuanya beres. Aku memutar ulang suara tawa itu di kepalaku. Bukan perselingkuhannya, bukan kekerasannya, tetapi saat dia menatap Doni dan menertawakan kelemahanku yang dapat diprediksi, seolah-olah itu adalah punchline dari lelucon yang telah mereka ceritakan selama berbulan-bulan. Aku telah mencintai seseorang yang tidak ada. Dan orang yang ada berpikir aku adalah pria yang pantas dihina untuk olahraga. Kesadaran itu lebih menyakitkan daripada luka fisik apapun yang bisa ditimbulkan Doni, tetapi itu juga memperjelas keadaan dengan cara yang terasa hampir membebaskan. Aku tidak lagi berjuang untuk menyelamatkan pernikahanku. Aku berjuang untuk menyelamatkan martabat apapun yang tersisa. Dan mungkin, hanya mungkin, untuk membuktikan bahwa tidak berbahaya dan tidak berdaya bukanlah hal yang sama. Gilang menelepon pada pukul 7 pagi dengan jenis kegembiraan yang biasanya menyertai penemuan ilmiah besar atau kesadaran, bahwa lotere lebih berharga daripada pinjaman mahasiswa. Adi, katanya, dan aku hampir bisa mendengar senyum lebarnya melalui telepon. Kau harus melihat ini. Aku menemukan aplikasi obrolan rahasia mereka. Aku sedang duduk di dapur kakakku, makan serial yang rasanya seperti kardus dan kekecewaan, mencoba mencari tahu bagaimana cara memakai kemeja tanpa membuat tulang rusukku yang dibalut terasa seperti diserang oleh segerombolan lebah yang marah.
Gagasan tentang lebih banyak bukti pengkhianatan istriku seharusnya membuatku merasa lebih buruk. Tetapi sebaliknya, aku merasakan sesuatu yang mungkin merupakan kelegaan. Setiap bukti baru berarti aku tidak gila, bahwa aku tidak membayangkannya, bahwa aku bukan suami paranoid yang salah menafsirkan hubungan kerja murni sebagai sesuatu yang jahat. Obrolan rahasia? Tanyaku. Karena rupanya keahlian teknologiku tidak mencakup melacak jejak digital perselingkuhan. Signal, kata Gilang, aplikasi perpesanan terenkripsi di mana percakapan dihapus secara otomatis kecuali kau secara khusus menyimpannya. Sangat populer di kalangan orang-orang yang berpikir mereka lebih pintar dari yang sebenarnya. Gilang berhenti sejenak. Aku bisa mendengar ketikan di latar belakang. Kabar baiknya adalah istri Anda sepertinya tidak pernah belajar cara membersihkan cache otomatisnya dengan benar. 20 menit kemudian, aku kembali ke kedai kopi itu, menyaksikan Gilang memunculkan percakapan yang dibaca seperti kelas master tentang cara menghancurkan hidupmu sendiri, satu pesan teks pada satu waktu. Log obrolan antara Rina dan Doni dimulai 4 bulan lalu, yang berarti perselingkuhan ini telah berlangsung sejak sebelum ulang tahun pernikahan kelima kami ketika dia memberiku sebuah jam tangan dan mengatakan kepadaku bahwa aku adalah pria paling dapat diandalkan yang dia kenal. Dapat diandalkan. Kata lain yang terdengar seperti pujian pada saat itu tetapi sekarang terasa seperti diagnosis. Pesan-pesan awal adalah obrolan perselingkuhan khas yang kau harapkan, keluhan tentang pasangan masing-masing, rayuan yang berkembang dari tidak pantas menjadi eksplisit, rencana pertemuan rahasia yang membutuhkan lebih banyak koordinasi daripada peluncuran luar angkasa NASA, tetapi saat Gilang menggulir log obrolan, sebuah pola muncul yang membuat kopiku terasa seperti pengkhianatan cair. Lihat ini, kata Gilang, menunjuk ke sebuah pesan dari Doni 6 minggu lalu. Bicara dengan sponsor hari ini. Jalur promosi masih terbuka jika kita bisa membuktikan nilai tambah melalui kampanye Henderson. Sponsor. Nilai tambah. Ini bukan kata-kata orang yang hanya berselingkuh. Ini adalah kata-kata orang yang sedang menjalankan semacam permainan penipuan profesional dengan pernikahanku sebagai jaminan. Tanggapan Rina bahkan lebih memberatkan. Sempurna. Adi baru saja bertanya tentang struktur bonus akuisisi klien baru. Jika ini berhasil, kita tidak akan membutuhkan persetujuannya untuk menyiapkan rekening luar negeri. Menyiapkan rekening luar negeri. Istriku, yang tidak bisa mengingat untuk membayar tagihan listrik tepat waktu, rupanya sedang merencanakan manuver keuangan yang terdengar seperti sesuatu dari film dokumenter kejahatan kerah putih. Wanita yang telah memintaku untuk menangani keuangan rumah tangga kita karena angka-angka membuat kepalanya pusing berkolusi dengan kekasihnya untuk mendirikan rekening menggunakan uang yang jelas-jelas bukan milik mereka. Ada lagi, kata Gilang, menggulir ke utas percakapan yang membuat pandanganku kabur. Mereka menyebutnya dana gelap. Dana gelap, ternyata, adalah skema pendanaan kreatif di mana Doni dan Rina menyedot biaya konsultasi dari proyek klien, menyalurkan uang melalui serangkaian rekening yang tidak akan ditinggalkan oleh penipu yang kompeten dengan jejak bukti digital seperti remah roti di mana-mana. Tetapi pukulan telaknya datang dari rekening bank bersama kami. Yulia Sari telah menemukan riwayat transfer dari tabungan darurat kami. Uang yang telah kusisihkan untuk uang muka rumah, untuk masa depan yang telah kami rencanakan, untuk keluarga yang telah kami diskusikan untuk dimulai ketika waktunya tepat. Rina telah memindahkan sebagian dari jaring pengaman kami ke rekening kartu kredit baru yang hanya atas namanya. Membiayai perselingkuhannya dengan uang yang telah kami kumpulkan bersama, untuk kehidupan yang jelas tidak pernah dia niatkan untuk dijalani bersamaku. 27 Oktober, kata Yulia, membaca dari catatannya tentang audit keamanan keuanganku, transfer Rp15.000 ke kartu baru. Hari yang sama, ada tagihan Rp8.000 dari toko lingerie butik itu dan Rp4.000 di Meridian Hotel Bar. Aku telah mendanai penghinaanku sendiri dalam satu transfer bank. Istriku secara harfiah menggunakan uang kita untuk terlihat baik untuk pria lain. Dan aku adalah orang bodoh yang cukup percaya untuk bahkan tidak memeriksa laporan rekening. Ketika Rina mengatakan dana darurat itu untuk pengeluaran tak terduga, kukira maksudnya seperti perbaikan mobil atau tagihan medis, bukan pakaian dalam desainer untuk lemari pakaian perselingkuhannya. Penyelidikan semakin dalam dengan kemunculan Bara Wijaya,
Seorang detektif swasta berlisensi yang terlihat seperti baru saja keluar dari film noir, kecuali alih-alih merokok berantai dan minum whisky, dia membawa iPad dan berbicara dengan nada terkendali dari seseorang yang telah melihat setiap kemungkinan variasi kebodohan manusia dan tidak lagi terkejut oleh apapun. Istri Anda dan Doni Wijaya tidak hanya berselingkuh, Bara melaporkan, duduk di kantor Yulia seolah-olah dia sedang menyampaikan ramalan cuaca, bukan bukti penipuan keuangan. Mereka menjalankan bisnis sampingan. Bisnis sampingan, seperti yang dijelaskan Bara, adalah sebuah firma PR butik bernama Elevation Strategies. Menurut deskripsi situs webnya, mereka berspesialisasi dalam pemulihan reputasi dan penguatan influencer, yang terdengar mengesankan sampai kau menyadari itu adalah cara mewah untuk mengatakan, kami membantu orang-orang mengerikan terlihat tidak terlalu mengerikan dengan bayaran. Faktur-faktur yang dilacak, Bara dibaca seperti silabus untuk kursus pasca sarjana dalam kejahatan profesional. Doni menggunakan posisinya di NMG untuk mengidentifikasi klien yang membutuhkan manajemen reputasi, kemudian mengarahkan mereka ke Elevation Strategies untuk layanan tambahan yang tidak disebutkan dalam kontrak asli mereka. Rina memberikan informasi orang dalam tentang kerentanan klien, dan bersama-sama, mereka menagih untuk layanan konsultasi yang setara dengan skema pemerasan yang canggih yang disamarkan sebagai strategi pemasaran. Tanggalnya sangat cocok, lanjut Bara, menunjukkan spreadsheet yang menghubungkan presentasi klien terbesar Doni dengan pembayaran ke bisnis sampingan mereka. Setiap kali dia mendapatkan akun besar, Elevation Strategies menandatangani kontrak konsultasi dengan klien yang sama dalam waktu 2 minggu. Aku menatap bukti usaha kriminal istriku, mencoba mendamaikan manipulator ulung ini dengan wanita yang mengklaim teknologi begitu membingungkan sehingga dia membutuhkan bantuanku untuk memprogram pembuat kopi. Wanita yang, selama 5 tahun, telah memainkan peran sebagai istri yang suportif sambil diam-diam menjalankan model bisnis yang akan membuat Frank Abagnale bangga. Tapi inilah bagian yang paling indah, kata Bara, dan senyumnya menunjukkan bahwa dia telah menyimpan bukti terbaik untuk yang terakhir. Mereka menjadi begitu percaya diri dengan pengaturan mereka sehingga mereka mulai ceroboh. Lihat ini. Dia menunjukkan kepada kami pertukaran email antara Rina dan seseorang yang hanya diidentifikasi sebagai kontak eksekutif, rupanya sponsor yang mereka sebutkan dalam percakapan obrolan mereka. Kontak eksekutif memberi mereka informasi rahasia tentang strategi akuisisi klien NMG, kampanye yang akan datang, dan rencana restrukturisasi internal yang mereka jual kepada pesaing melalui firma PR palsu mereka. Spionase perusahaan. Istriku tidak hanya berselingkuh dariku, dia menggunakan posisinya di salah satu firma media paling bergengsi di kota untuk melakukan spionase industri. Wanita yang kupercayai dengan kartu kreditku, rekening bankku, dan masa depanku, bertingkah seperti karakter dalam film thriller mata-mata, kecuali alih-alih menyelamatkan dunia, dia mengkhianati semua orang yang pernah mempercayainya demi uang dan seorang pria yang menggunakan lebih banyak produk rambut daripada band tahun 1980-an. Pengaturan rekening luar negeri yang mereka sebutkan dalam obrolan ternyata adalah serangkaian perusahaan cangkang yang terdaftar di negara bagian dengan undang-undang kerahasiaan perbankan yang akan membuat para penghindar pajak menangis bahagia. Mereka menyalurkan uang melalui entitas palsu, menciptakan jejak kertas yang tidak mengarah kemana-mana, dan membangun jalan keluar keuangan yang akan memungkinkan mereka mendanai masa pensiun yang sangat nyaman di negara tanpa perjanjian ekstradisi. Pajak akan sangat senang dengan ini, kata Yulia, meninjau dokumen keuangan dengan ekspresi seseorang yang baru saja menerima pagi Natal yang dibungkus dengan preseden hukum. Penggelapan pajak, penipuan kawat, spionase perusahaan, penyuapan. Mereka pada dasarnya telah menciptakan album hits kejahatan federal. Aku duduk di sana, melihat bukti kehidupan rahasia istriku sebagai dalang kejahatan kerah putih, mencoba memproses fakta bahwa aku telah menikah dengan seseorang yang rupanya memenuhi syarat untuk mengajar kursus pasca sarjana dalam penipuan keuangan. Wanita yang telah memintaku untuk menangani pajak kita karena angka-angka membuatnya stres menjalankan operasi pencucian uang multinegara bagian yang membutuhkan lebih banyak presisi matematis daripada yang digunakan kebanyakan orang untuk merencanakan tabungan pensiun mereka. Sudah berapa lama ini berlangsung? Tanyaku, karena pada titik ini,
Aku perlu tahu persis berapa lama aku telah menjadi orang bodoh. Bara merujuk pada catatannya. Berdasarkan bukti digital, setidaknya 18 bulan, mungkin lebih lama. 18 bulan. Selama 1,5 tahun, aku telah merencanakan makan siang kejutan dan makan malam ulang tahun sementara istriku menjalani kehidupan ganda. Selama 1,5 tahun, dia pulang setiap malam, memberiku ciuman selamat malam, dan bertanya tentang hariku, sambil diam-diam mengatur kejahatan keuangan yang bisa membuat kami berdua masuk penjara federal jika kami tertangkap dalam penyelidikan yang tidak menguntungkan. Yulia Sari mengangkat pandangannya dari kertas-kertas, dan senyumnya adalah jenis yang akan membuat algojo abad pertengahan merasa tidak mampu. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan sederhana, katanya, mengatur bukti menjadi tumpukan rapi yang mewakili berbagai kategori pelanggaran berat. Ini adalah pola oportunisme, spionase perusahaan, penipuan keuangan, dan kekerasan di tempat kerja. Doni menendang orang yang salah. Dia benar. Mereka mengira mereka berurusan dengan Adi Prasetyo, pria yang tidak berbahaya dan dapat diandalkan yang tidak akan pernah melawan. Sebaliknya, mereka telah memulai perkelahian dengan seseorang dengan pengacara yang sangat baik, penyelidik yang sangat gigih, dan toleransi yang tiba-tiba tak terbatas untuk menyaksikan orang lain menderita konsekuensi dari keputusan mengerikan mereka. Undangan dari Ibu Kartika Wijoyo datang dalam bentuk email dengan judul, Permintaan Pertemuan Mendesak. Diterjemahkan dari bahasa korporat, itu berarti, hidupmu akan mengambil giliran tajam lainnya, jadi persiapkan dirimu. Pertemuan itu dijadwalkan pada hari Kamis pukul 2 siang di ruang rapat ruang rapat besar dengan jendela setinggi langit-langit dan meja yang mungkin lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Naluri pertamaku adalah menolak lebih cepat daripada penawaran penjualan dari telemarketer. Berjalan kembali ke NMG terasa seperti kembali ke TKP, di mana aku adalah korban dan bintang dari rekaman keamanan paling memalukan di dunia. Tetapi Maya, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas dan kurangnya kesabaran terhadap kecenderunganku untuk menghindari apapun yang bahkan sedikit konfrontatif, praktis menyeretku ke sana. Kau akan pergi, dia mengumumkan saat sarapan dengan nada yang telah dia sempurnakan selama masa kecil kami ketika dia memutuskan aku perlu menghadapi apapun yang menggangguku. Ada alasan orang-orang ini ingin bertemu denganmu, dan mungkin bukan untuk memberi Doni promosi. Jadi di sanalah aku, duduk di meja rapat yang bisa menjadi tuan rumah negosiasi damai antara negara-negara yang sedang berperang, dikelilingi oleh jenis kekuasaan korporat, yang biasanya hanya ada dalam film tentang orang-orang yang memiliki negara-negara kecil sebagai hobi. Ibu Kartika duduk di kepala meja seperti seorang ratu yang memimpin pengadilan. Ibu Dewi mengapitnya dengan buku catatan hukum dan ekspresi seseorang yang mendokumentasikan segalanya untuk tuntutan hukum di masa depan, dan penasihat hukum mereka seorang wanita, yang terlihat seperti bisa berdebat dengan Tuhan dan menang membuat catatan dengan presisi bedah. Tamu kejutannya adalah Bapak Haryono, salah satu pendiri perusahaan. Aku hanya pernah melihatnya dalam foto-foto buram di majalah bisnis dan buletin perusahaan. Dia berusia sekitar 70-an, dengan rambut putih dan wajah lapuk yang menunjukkan bahwa dia telah membangun kekayaannya dengan membuat keputusan sulit yang tidak mampu dibuat orang lain selama beberapa dekade. Pak Bimo mendorong masuk gerobak yang seharusnya berada di laboratorium kejahatan, lengkap dengan monitor dan peralatan yang mungkin lebih mahal dari gajiku setahun. Tanpa diminta, dia mulai memutar rekaman keamanan, dan perutku terasa seperti naik roller coaster yang dirancang oleh seseorang yang membenci kebahagiaan. Di sana, di layar resolusi tinggi, ada aku, dengan kantong kertas dan senyum konyol, berjalan menyusuri koridor seperti petugas pengantar Panini paling bersemangat di dunia. Di sana ada Doni, masuk ke kantor Rina 1 jam sebelumnya, bergerak dengan keyakinan seseorang yang berpikir dia terlalu pintar untuk tertangkap. Dan kemudian Tuhan, momen ketika aku mendorong pintu itu terbuka, ditangkap dengan kejelasan sempurna oleh kamera lorong. Tetapi Pak Bimo belum selesai dengan presentasi multimedianya. Dia beralih ke audio dari mikrofon di ambang pintu, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara kiamat pribadiku dalam stereo. Suara Doni yang menyuruhku minggir. Suara tinjunya yang mengenai rahangku. Dan kemudian, sejernih kristal dan tidak salah lagi, suara Tawarina,
diikuti oleh kata-kata yang telah menghantui mimpiku. Lihat, sudah kubilang, kan, dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia tidak pernah melawan. Ruangan itu sunyi senyap, kecuali suara pena Ibu Dewi yang menggores buku catatan hukumnya. Bapak Haryono menatap layar video yang dijeda, seolah-olah dia sedang menonton rekaman kejahatan perang. Dan ekspresi Ibu Kartika menunjukkan bahwa dia sedang menghitung dalam kepalanya berapa biaya semua ini bagi perusahaan dalam hal biaya hukum dan manajemen reputasi. Pak Adi, Ibu Kartika akhirnya berkata, suaranya membelah keheningan dengan presisi bedah. Anda tidak pantas menerima ini. 4 kata yang secara bersamaan mengakui bahwa hidupku telah menjadi bencana total sambil juga memperjelas bahwa NMG akan melepaskan neraka profesional pada 2 karyawan yang telah mengubah tempat kerja mereka menjadi ring tinju. Kami akan memberhentikan kedua karyawan karena alasan yang kuat, lanjutnya, dan kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum sehubungan dengan tuduhan penyerangan dan penyimpangan keuangan yang terungkap selama penyelidikan kami. Penyimpangan keuangan, bahasa korporat untuk istri Anda dan pacarnya menjalankan usaha kriminal menggunakan sumber daya perusahaan kami, dan kami akan membuat mereka sangat menyesal pernah berpikir mereka lebih pintar dari tim hukum kami. Tetapi kemudian Ibu Kartika melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatapku dengan tatapan langsung yang menunjukkan bahwa dia akan mengusulkan sesuatu yang akan mengubah segalanya, dan berkata, kami juga ingin bertanya apakah Anda bersedia mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan konsultasi untuk kami pada backlog otomatisasi keamanan kami. Latar belakang desain sistem Anda persis seperti yang kami butuhkan. Aku berkedip, karena otakku tidak bisa memproses apa yang baru saja ku dengar. Dalam waktu seminggu, aku telah kehilangan istriku, mendapatkan lem medis di wajahku, dan rupanya sangat mengesankan CEO sebuah perusahaan media besar dengan kemampuanku untuk dipukuli sambil mempertahankan ketenangan profesional. Anda ingin mempekerjakan saya? Tanyaku, suaraku keluar lebih pelan dari yang kuinginkan. Seolah-olah aku meminta izin untuk berada di ekosistem perusahaan mereka. Izin keamanan Anda masih berlaku. Reputasi Anda di industri ini sangat baik. Dan terus terang, kata Ibu Kartika, melirik layar video yang dijeda di mana wajahku yang memar menatap kami seperti bukti ketidakadilan kosmik. Siapapun yang bisa menangani situasi ini dengan keanggunan yang telah Anda tunjukkan adalah jenis orang yang kami inginkan di tim kami. Bapak Haryono berbicara untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke ruangan. Anak muda, katanya. Suaranya memiliki bobot seseorang yang telah selamat dari beberapa dekade perang korporat. Terkadang hal-hal terburuk yang terjadi pada kita mengungkapkan kekuatan yang tidak kita ketahui kita miliki. Aku duduk di sana, dikelilingi oleh orang-orang yang menawariku tali penyelamat profesional sementara kehidupan pribadiku terbakar di sekitarku seperti api unggun yang dibangun dengan buruk, dan aku menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ditendang tulang rusuknya adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada karierku. Dalam semalam, aku telah kehilangan seorang istri dan mendapatkan awal yang bersih. Perhitungannya begitu sempurna sehingga tidak terasa nyata. Kasus penyerangan terhadap Doni seperti menyaksikan seseorang mencoba membela diri melawan gravitasi. Secara teknis mungkin, tetapi pada akhirnya ditakdirkan untuk kegagalan yang spektakuler. Ada rekaman keamanan yang menunjukkanku ditendang seperti bola sepak, catatan medis yang mendokumentasikan hasil karyanya di wajahku, dan kesaksian dari hampir setiap orang penting di NMG. Strategi pengacaranya tampaknya sebagian besar terdiri dari terlihat bingung dan menagih per jam. Doni menerima kesepakatan pembelaan lebih cepat daripada seseorang yang melarikan diri dari gedung yang terbakar. Layanan masyarakat memungut sampah di jalan raya, yang terasa puitis mengingat pilihan hidupnya pada dasarnya adalah sampah. Denda yang membuat cicilan BMW-nya tampak masuk akal. Masa percobaan. Dia akan bebas berjalan, tetapi dengan catatan permanen yang akan muncul setiap kali seseorang mencari namanya di Google atau melakukan pemeriksaan latar belakang untuk pekerjaan. Bagian yang paling indah adalah menyaksikan reputasi profesionalnya meledak secara real-time. Ternyata, ketika kau menyerang seseorang di tempat kerja sambil menjalankan bisnis sampingan yang melibatkan spionase perusahaan sambil berselingkuh dengan istrimu, industri pemasaran cenderung menganggapmu sebagai semacam kewajiban.
Siapa yang tahu? Sinta Dewi mengajukan gugatan cerai pada minggu yang sama ketika kesepakatan pembelaan Doni disetujui. Ketika kami berpapasan di lorong pengadilan, kami berbagi momen tanpa kata yang terjadi di antara orang-orang yang telah selamat dari bencana alam yang sama. Dia mengangguk padaku. Aku mengangguk kembali. Dan entah bagaimana, pengakuan diam itu terasa lebih bermakna daripada percakapan apapun yang bisa kami lakukan tentang kegagalan spektakuler pasangan kami sebagai manusia. Perceraianku sendiri berlangsung lebih lambat, tetapi dengan kemantapan yang tak terhindarkan dari gletser yang mengukir gunung, tak terhindarkan, sistematis, dan benar-benar merusak lanskap. Yulia Sari menggunakan setiap bukti yang telah kami kumpulkan seperti seorang konduktor yang memimpin simfoni yang seluruhnya terdiri dari konsekuensi hukum. Bukti perselingkuhan, penyimpangan keuangan, kekerasan di tempat kerja, spionase perusahaan. Setiap pengungkapan menghantam posisi hukum Rina seperti palu godam pada panel kaca. Rina berputar melalui strategi pertahanan yang berbeda seperti seseorang yang menjelajahi maraton film bencana. Pertama, itu adalah stres dari tekanan pekerjaan. Kemudian, karena dia kesepian karena aku tidak tersedia secara emosional. Akhirnya, dia mencoba menuduhku mengontrol dan curiga ironis, mengingat aku begitu tidak curiga sehingga aku melewatkan perselingkuhan selama 18 bulan yang terjadi tepat di bawah hidungku. Tetapi para hakim, ternyata, tidak menyukai target yang bergerak, terutama ketika target tersebut tercatat melakukan beberapa kejahatan, sambil mengkhianati semua orang yang pernah mempercayainya. Penyelesaiannya turun seperti penghakiman ilahi. Aku mendapatkan rumah. Dia mendapatkan utang kartu kredit barunya dan biaya hukum yang timbul dari strategi pembelaannya yang gagal secara spektakuler. Surat permintaan maaf yang dia tulis persis seperti yang kau harapkan dari seseorang yang tertangkap basah melakukan setiap bentuk pengkhianatan kecuali pengkhianatan yang sebenarnya, secara teknis akurat, cukup secara hukum, dan tidak berarti secara emosional. 2 paragraf non-tanggung jawab yang dibuat dengan hati-hati yang mengakui apa yang terjadi tanpa benar-benar mengakui kesalahan atas apapun. Di NMG, Ibu Kartika mengumumkan kebijakan baru dengan kelelahan seseorang yang menerapkan perubahan yang seharusnya sudah jelas bertahun-tahun yang lalu, toleransi nol untuk kekerasan di tempat kerja, aturan akses di luar jam kerja yang lebih ketat, dan saluran pelaporan yang transparan bagi karyawan yang menyaksikan perilaku yang melanggar standar perusahaan. Ibu Dewi bertanya apakah dia bisa menggunakan kasusku sebagai contoh pelatihan untuk karyawan baru, dengan nama-nama yang dihapus untuk melindungi yang bersalah. Aku bilang ya, karena gagasan bahwa penghinaanku akan digunakan sebagai kisah peringatan untuk bencana perusahaan di masa depan terasa seolah-olah alam semesta akhirnya mengembangkan selera humor ironis. 6 bulan kemudian, aku berada di sebuah kantor yang sebenarnya milikku. Bukan disewa, bukan dipinjam, bukan dibagi dengan seseorang yang menganggapku sebagai perabotan yang tidak berbahaya dengan gaji tetap. Plakat di pintu bertuliskan, Adi Prasetyo, Direktur, Haushan Systems. Masih terasa surrealis setiap kali aku melihatnya. Seolah-olah seseorang secara tidak sengaja telah mengirimkan kesuksesan ke alamat yang salah, dan aku terlalu sopan untuk mengoreksi mereka. Haushan Systems dimulai dengan 3 pria, laptop, dan terlalu banyak kopi di ruang kerja bersama yang berbau ambisi dan burrito microwave. 2 mitaku, Dev dan Markus, adalah mantan rekan kerja yang bosan membangun impian orang lain, dan memutuskan untuk membangun kerajaan digital mereka sendiri. Ternyata, dipukuli di kantor istrimu sementara dia menertawakan kelemahannya yang dapat diprediksi memberimu jenis kejelasan yang membuat memulai bisnismu sendiri tampak seperti keputusan paling rasional di dunia. Kontrak besar pertama kami adalah membangun kembali alat kontrol akses dan audit NMG, yang terasa seolah-olah alam semesta telah mengembangkan selera humor atau rasa keadilan. Aku tidak bisa memutuskan yang mana. Ibu Kartika secara pribadi merekomendasikan kami untuk pekerjaan itu, rupanya sangat terkesan dengan kemampuanku menangani bencana profesional dengan apa yang dia sebut ketenangan yang luar biasa. Dipukuli entah bagaimana telah menjadi wawancara kerja terbaik dalam karierku. Pemandangan dari jendela kantorku adalah kota yang terbentang seperti papan sirkuit, semua lampu itu mewakili orang-orang yang menjalani hidup mereka, membuat pilihan, menangani bencana pribadi atau kemenangan tak terduga mereka sendiri.
Aku bisa melihat gedung NMG dari sini. Kantor Lamarina kosong, dan kebijakan baru perusahaan membuat penghinaanku menjadi video pelatihan wajib. Maya mengetuk dan masuk dengan kopi yang tidak terasa seperti kekecewaan yang terbakar. Dia bergerak dengan kepuasan seseorang yang adik laki-lakinya akhirnya menemukan cara untuk berhenti menjadi keset tanpa kehilangan kemanusiaan esensialnya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, duduk di kursi di seberang mejaku, seolah-olah dia telah ditunjuk sebagai pengawas kehidupan resmiku. "Lebih baik," kataku. Dan aku bersungguh-sungguh, dengan cara yang akan mengejutkan pria yang masuk ke kantor itu dengan panini dan senyum. Surat dari Ibu Kartika tiba sore itu, penghargaan resmi untuk keunggulan profesional di bawah tekanan. Bahasa korporat untuk terima kasih, karena tidak menuntut kami hingga bangkrut setelah istri Anda dan pacarnya mengubah tempat kerja kami menjadi ring tinju. Ibu Dewi mengirimi saya pesan teks gambar dari presentasi pelatihan baru perusahaan. Gambar sederhana sebuah pintu yang terbuka, dan di bawahnya, satu baris kalimat, "Saat pintu terbuka, lakukan hal yang benar." Frasa itu telah menghantuiku selama berbulan-bulan, tetapi sekarang terasa berbeda. Bukan pengingat akan kegagalanku, tetapi janji tentang apa yang mungkin terjadi ketika kau berhenti mencoba menutup pintu yang seharusnya terbuka bertahun-tahun yang lalu. Pintu itu terbuka pada hari aku masuk ke kantor itu, dan kebenaran-kebenaran keluar, kebenaran yang menghancurkan pernikahanku tetapi menyelamatkan harga diriku. Pintu lain terbuka ketika Ibu Kartika menawariku pekerjaan konsultasi, yang membawaku memulai perusahaanku sendiri. Dan sekarang, berdiri di kantorku sendiri, dengan nama platku sendiri dan masa depanku sendiri terbentang seperti cetak biru yang menunggu untuk dibangun, aku bisa melihat bahwa beberapa akhir hanyalah pintu ke ruangan yang lebih baik. Aku mengunci kantor, menghirup udara malam yang berbau kemungkinan alih-alih pengkhianatan, dan tersenyum. Bukan senyum konyol yang kupakai saat memegang panini itu, tetapi sesuatu yang lebih tajam, lebih tahu. Senyum seseorang yang telah belajar bahwa tidak berbahaya dan tidak berdaya bukanlah hal yang sama, dan bahwa terkadang cara terbaik untuk memenangkan pertarungan adalah dengan membiarkan lawanmu menghancurkan diri mereka sendiri sementara kau mendokumentasikan semuanya dengan presisi hukum. Beberapa pintu ditutup dengan kekerasan dan pengkhianatan. Pintu lain terbuka dengan peluang dan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah